guys. Baik, kali ini kita ada di Museum Timah. Kita akan ke dalam tour mengenai tentang sejarah timah yang ada di Bangka Belitung. Mari ikut terus. Halo. Museum Timah Indonesia didirikan pada tahun 1958 dengan tujuan mencatat sejarah pertimahan di Bangka Belitung dan memperkenalkannya pada masyarakat luas. Museum ini menjadi menarik karena di samping koleksinya tentang sejarah penambangan timah, gedungnya pun merupakan tempat bersejarah karena dijadikan lokasi beberapa kali perundingan atau diplomasi antara pimpinan republik yang diasingkan ke Bangka dengan pemerintah Belanda dan UNSI, sehingga lahirlah Romroyen Statement pada tanggal 7 Mei 1949. Timah mengingat itu, di sekitar tahun 1950 ketika Belanda mulai melakukan eksplorasi timah di Belitung, mereka menemukan sudah banyak penggalian timah yang dilakukan oleh orang Tionghoa. Mereka menggali alat-alat timah primer. Di 10 lokasi timah primer pertama, tikus, gumba, kelapa kapit, nangka, papan, batu besi, badau, sumat, berbrau, mangkau. Di darat masa awal, tumpukan kaksa konsentrasi pasir timah hasil penggalian lapisan timah kulit di Belitung akhir abad 19 adalah alat gali dalam penggalian timah yang dibawa oleh pendatang Cina di Bangka pada awal abad ke-18. Berkat teknologi cangkol, maka berkembang tambang skala besar yang dikenal dengan sebutan kolong atau medan luas. Sampai dengan akhir abad 19 atau sebelum datangnya masa mesin, penambangan timah tergantung sepenuhnya pada teknologi cangkul dan tenaga manusia. Kuda adalah sarana tunggang perorangan para kontroleur tambang dalam menjalankan tugas kedinasannya. Penduduk pribumi memulai penggalian timah di awal abad ke-18. Peralatan yang digunakan adalah linggis atau dari bahan kayu sebelum digunakan linggis besi untuk mengali sumuran untuk mencapai lapisan bertimah. Sumuran ini dikenal dengan sebutan sumur Palembang. Untuk mencuci pasir timah digunakan dulang kayu dan batok kelapa. Cinsia, juga disebut pompa Cina, adalah teknologi baru yang dibawa pendatang Cina di awal abad ke-18. Cinsia adalah pompa air standar sampai datangnya teknologi mesin 150 tahun kemudian. Kereta dorong adalah alat angkut utama di samping kuda. Sampai kemudian dikenal kereta api dan mobil pada awal abad 20. Perlengkapan buruh tambang. Gambar kiri adalah perlengkapan standar buruh tambang, diantaranya adalah janket dari kulit kambing, 2 jenis pacul atau untuk tanah liat dan tanah kerikilan, dulang dan berbagai jenis parang dan alat potong. Baik, dalam informasi di dalam ini tentang riwayat Museum Timah Indonesia Bangka Belitung, pada awal tahun 1949 gedung ini digunakan menjadi tempat persiapan pertandingan Romroyen. Pertandingan antara wakil pemerintah Indonesia, utusan Komisi 3 negara, KTN, PBB dan utusan pemerintah Hindia Belanda. Setelah melalui beberapa kali perundingan, di Pangkalan lahirlah konferensi Romroyen atau Romroyen Statement tanggal 7 Mei 1949. Dan salah satu isinya, pemerintah Belanda mengalihkan pemerintahan Republik Indonesia ke Jakarta. Nama Bapak Hani. Baik, di sini saya mau menanyakan tentang sejarah timah yang ada di Bangka Belitung. Bagaimana sih orang luar tahu bahwa di Bangka Belitung ini ada sumber daya alam yang begitu sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi seluruh manusia ya, utamanya timah, tentang timah nih. Gimana sih sejarah awalnya timah yang ada di Bangka Belitung hingga dunia luar tahu bahwa kualitas timah di Bangka Belitung itu sangat bagus. Bisa dijelaskan secara singkat, Pak? Baik, rekan-rekan, adik-adikku semua di SMA 1 Nameng, Bapak menjelaskan singkat saja tentang sejarah timah. Jadi timah itu dulu diketemukan secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja di Pulau Bangka, itu cerita awalnya.
Kalau zaman dulu teman-teman kembali ke pelajaran sejarah, masyarakat dulu nomaden, berpindah tempat untuk bercocok tanam, menanam yang berladang ya. Jadi misalkan di Pulau Bangka nih, mereka membakar hutan, seminggu kemudian mereka membersihkan lahan yang dibakar itu untuk berladang. Pada akhirnya ketemu batuan putih keperakan. Itu timah. Awal penemuan timah itu seperti itu. Lalu lambat laun, seperti kita ketahui bahwasanya negara-negara Eropa itu bukan hanya mengincar rempah-rempah sebenarnya ya, tapi juga mereka mengincar barang tambang yang ada di Nusantara. Ketika itu belum ada, Indonesia belum ada. Nah, mengenai tentang kualitas timah itu Indonesia. Jadi kalau bicara tentang timah, ujungnya timah dunia itu ada di Indonesia. Ujungnya timah. Jadi wajarlah kalau memang timah yang ada di Indonesia itu kualitasnya kualitas yang terbaik ya. Seperti itu cukup. Baik, kemudian manfaat timah apa saja sih selain secara umum kita juga harus perlu tahu nih timah bagi bidang kesehatan atau industri atau lainnya nih boleh? Ya. Baik, ini pertanyaan seperti Bapak ajukan tadi banyak yang tidak tahu kayaknya. Jadi timah itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak akan bagi ini menjadi 3 ya. Pertama, industri elektronika. Industri elektronika itu sangat membutuhkan timah karena timah itu digunakan untuk dijadikan solder timah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di industri pengalengan makanan. Pengalengan makanan misalkan kaleng susu, itu kan besi, dilapis timah supaya nggak karatan. Apalagi yang berhubungan itu, sarden, bungkus obat tahu? Aluminium foil itu timah. Rokok itu, mohon maaf jangan yang merokok ya. Aluminium foil yang ada di dalam itu biar rokoknya nggak nguas, itu timah. Jadi industri pengalengan makanan itu sangat membutuhkan timah. Kalau adik-adik Silver Queen lah, contoh yang paling umum yang adik-adik makan, pembungkus coklatnya itu timah, dilapis timahnya selembar, plastiknya selembar, ada kertasnya di sana. Yang ketiga juga timah itu sebagai selongsong peluru ya. Kalau teman-teman kan tahu semua ya, timah panas itu timah digunakan. Itu timah, baik ya. Jadi timah itu ada di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.